hak guna bangunan bisa diubah menjadi hak milik? Ini adalah beberapa pertanyaan penting yang terutama dibuat teman-teman yang saat ini tinggal di rumah yang masih berstatus HGB. Karena pasti ada harapan suatu hari nanti rumah tersebut bisa menjadi milik kita seutuhnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap apakah HGB bisa berubah menjadi SHM alias sertifikat hak milik. Apa dasar-dasar hukumnya, apa saja syaratnya, dan bagaimana prosesnya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Let's explore. Sebelum kita bahkan bahas bagaimana cara mengubahnya, kita mesti memahami dulu perbedaan mendasar antara hak guna bangunan dengan hak milik. Hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau tanah milik pihak lain. Tapi sifatnya sementara. Biasanya diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Walaupun nanti bisa diperpanjang kembali. Namun HGB bisa berakhir lebih cepat karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak memenuhi kewajiban hukum. Yang kedua, cacat secara administratif. Yang ketiga, dicabut untuk kepentingan umum. Yang keempat, ditetapkannya sebagai tanah terlantar. Dan yang terakhir, pemiliknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang HGB. Sementara itu, hak milik adalah hak tertinggi atas tanah di Indonesia yang sifatnya turun-temurun, terkuat, terpenuh, bisa diwariskan dan tidak dibatasi waktu. Inilah alasan kenapa banyak orang yang ingin mengubah status tanahnya dari HGB menjadi hak milik. Lalu pertanyaannya adalah, bisa nggak sih HGB diubah menjadi SHM? Jawabannya tentu saja bisa. Hal ini diatur dalam PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, hak satuan rumah susun, dan tentang pendaftaran tanah. Tepatnya pada pasal 45 ayat 2 yang menyatakan hak guna bangunan dapat dialihkan, dilepaskan, atau diubah haknya. Nah, disinilah dasar hukumnya. HGB bisa diubah haknya menjadi hak milik asal memenuhi syarat. Apa saja sih syaratnya? Merujuk pada keputusan Menteri ATR BPN nomor 1339 tahun 2022, berikut ini kriterianya. Yang pertama, rumah tinggal tersebut milik warga negara Indonesia. Yang kedua, luas tanahnya tidak lebih dari 600 meter persegi. Yang ketiga, HGB atau hak pakai tersebut masih berlaku dan baru saja berakhir. Atau yang keempat, atas nama pemilik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yang kelima, jika berdiri di atas tanah hak pengelolaan lahan atau HPL, maka harus ada surat persetujuan atau rekomendasi dari pemegang HPL. Kalau semua syarat ini terpenuhi, maka kamu bisa langsung mengajukan perubahan status ke kantor ATR BPN sesuai dengan domisili tanah tersebut. Langkah-langkah untuk mengubah HGB menjadi SHM cukup sederhana. Kamu cukup siapkan beberapa dokumen penting seperti asli sertifikat HGB atau hak pakai, fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat permohonan perubahan hak, bukti pembayaran PBB terakhir, dan surat persetujuan dari pemegang HPL jika tanah tersebut berada di atas HPL. Setelah itu, kamu bisa datang langsung ke kantor ATR BPN terdekat atau bisa juga melalui layanan elektronik atau e-hak milik yang tersedia secara online. Jangan lupa untuk memastikan semua dokumen lengkap ya, agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Good people, mendapatkan hak milik atas tanah bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal kepastian hukum dan rasa aman di masa depan. Pemerintah kini sudah memberi jalan bagi masyarakat agar bisa memiliki tanah secara sah dan penuh. Tinggal bagaimana kita sebagai pemilik properti mengurusnya dengan benar. Dan ingat, tanah dan rumah bukan hanya aset, tapi juga warisan, tempat tumbuhnya keluarga dan bagian dari cita-cita kehidupan. Sebagai penutup, ada quote yang menarik, yaitu hak milik memberikan kepastian, HGB memberikan kesempatan. Bedanya ada pada berapa lama kamu ingin merasa aman atas tanah yang kamu tempati. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Hukum bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Bersama saya, Irma Devita, bikin hukum jadi teman sehari-hari. Jangan lupa like, follow, and share. Sampai jumpa.